Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gita Ananda Putri, NPM 195050006 dari Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2019 kelas A. Saya akan menjelaskan tentang scaling up masalah dan juga model bisnis. Yang pertama akan saya jelaskan adalah scaling up masalah. Namun, sebelum menjelaskan scaling up masalah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang peluang pasar dan model bisnis pada kompetitor. Langsung saja kita ke yang pertama, yaitu peluang pasar. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak, yaitu 3,43% dari jumlah penduduk dunia, atau 272.229.372. Dapat dilihat di diagram lingkaran bahwa dengan jumlah tersebut, Indonesia menduduki peringkat keempat penduduk terbanyak di dunia. Yang pertamanya itu ada Tiongkok, lalu peringkat keduanya ada India, peringkat ketiganya ada Amerika, baru disusul Indonesia di peringkat keempat. Untuk diagram yang berwarna biru tua itu adalah negara-negara yang ada di bawah Indonesia. Nah, karena jumlah penduduk Indonesia yang banyak tersebut, maka sekolah di Indonesia juga banyak. Laporan Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan jumlah sekolah di Indonesia pada tahun ajaran 2020-2021 itu mencapai 217.283 sekolah. Dari jumlah tersebut, SD itu sebanyak 148.743 sekolah, SMP sebanyak 40.597 sekolah, SMA sebanyak 13.865 sekolah, SMK sebanyak 14.078 sekolah. Nah, data tersebut itu sudah termasuk sekolah negeri dan swasta. Dapat juga dilihat bahwa jumlah sekolah dasar atau SD di Indonesia itu menjadi yang terbanyak. Sekolah-sekolah di Indonesia juga memiliki jumlah murid yang banyak. Melihat hal tersebut, tak heran bila kemudian ada cukup banyak startup pendidikan yang muncul di Indonesia. Dan yang menariknya, model bisnis startup di Indonesia itu cukup bervariasi. Begitu juga dengan SMART atau Smart School. Di SMART, untuk siswa-siswa yang akan menghadapi asesmen nasional atau AN, akan ada TO dan evaluasi. Selain itu, untuk siswa-siswa yang akan mengikuti SBMPTN, SMART akan memberikan kumpulan soal-soal SBMPTN tahun lalu. Lalu, jika siswa-siswa tidak mengerti dengan materi atau soal-soal yang diberikan, siswa tersebut bisa menanyakan langsung kepada pengajar atau tutor supaya dia memiliki pemahaman yang lebih lagi. Selain itu, tidak semua daerah di Indonesia memiliki jaringan internet yang stabil, maka Smart memberikan fitur download. Jadi, siswa bisa mendownload materi baik berupa latihan soal, bahan ajar, atau video pembelajaran sebelum mereka melakukan belajar. Sehingga siswa tersebut bisa lancar dalam belajar karena materi yang sudah didownload itu akan bisa dilihat secara offline. Nah, bahan ajar dan video pembelajarannya pun dibuat semenarik dan semenyenangkan mungkin, sehingga siswa tidak akan merasa bosan untuk belajar dan tidak akan mudah teralihkan dengan hal lain. Nah, PISA atau Program for International Student Assessment itu melakukan survei 3 tahun sekali mengenai mutu pendidikan semua negara di dunia. Pada 2018, Indonesia mendapatkan peringkat yang rendah dari 3 kategori, di mana dalam kategori membaca, Indonesia berada pada 73 dari 79 negara. Pada kategori matematika, Indonesia berada pada peringkat 72 dari 79 negara. Dan pada kategori sains, Indonesia berada pada peringkat 70 dari 79 negara. Peringkat Indonesia itu mengalami penurunan dari tahun 2015 dan dalam jangka waktu 10-15 tahun terakhir, Indonesia selalu berada pada peringkat bawah. Mengapa hal tersebut bisa terjadi?
Salah satu penyebabnya adalah karena siswa-siswi di Indonesia itu kurang minat dalam belajar. Mereka selalu menghiraukan belajar, mereka selalu berpikir kalau belajar itu tidak penting dan membosankan. Maka Smudge hadir memberikan inovasi-inovasi supaya siswa memiliki daya tarik untuk belajar dengan cara memberikan konten-konten dan metode pembelajaran yang menarik, namun tetap mudah dimengerti oleh siswa. Jika siswa sudah memiliki daya tarik belajar yang tinggi, maka mutu pendidikan di Indonesia juga otomatis dapat meningkat. Selanjutnya, kita akan beralih ke model bisnis pada kompetitor. Smudge merupakan suatu perusahaan pendidikan berbasis teknologi atau edutech. Artinya, kompetitor Smudge pun perusahaan pendidikan yang berbasis teknologi. Beberapa kompetitor Smudge adalah Ruang Guru, Kuiper, dan Zenius. Sebagai startup pendidikan di Indonesia, ketiganya sudah memiliki nama yang besar dan pastinya lebih dikenal oleh masyarakat sekitar dibanding dengan startup baru seperti Smudge. Karena ketiganya lebih dikenal oleh masyarakat, maka kemungkinan besar masyarakat pun lebih mempercayai ketiga brand tersebut. Maka dari itu, Smudge akan hadir dengan inovasi-inovasi yang lebih baru, lebih kreatif, dan lebih menjanjikan, supaya masyarakat dapat mempercayai Smudge. Setelah mengetahui tentang peluang pasar dan model bisnis pada kompetitor, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang scaling up masalah. Scaling up masalah yang pertama adalah Smudge akan menggandeng pengajar-pengajar profesional dan juga berkualitas. Hal tersebut dilakukan supaya masyarakat lebih percaya kepada Smudge karena Smudge hanya memperkerjakan pengajar yang profesional dan juga berkualitas. Tidak hanya itu, sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa Smudge ingin meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Maka untuk mewujudkan mimpi tersebut tentu saja perlu adanya pengajar yang profesional dan berkualitas. Lalu yang kedua, Smudge akan melakukan promo seperti diskon untuk siswa yang mendapatkan ranking 1, 2, atau 3 di kelasnya. Hal tersebut dilakukan supaya masyarakat lebih tertarik untuk bergabung bersama Smudge. Yang ketiga adalah konten-konten pembelajaran di Smudge itu lebih inovatif, kreatif, menyenangkan, dan mudah dimengerti. Hal tersebut dilakukan supaya siswa lebih gemar belajar dan kegiatan belajar siswa itu akan lebih menyenangkan. Yang keempat adalah Smudge akan menyediakan latihan soal. Lalu yang kelima, Smudge juga akan menyediakan rangkuman materi. Dan yang terakhir adalah Smudge menyediakan layanan konsultasi atau bimbingan secara pribadi kepada siswa. Jadi, di Smudge, dalam seminggu siswa dapat memanggil tutor atau pengajar ke rumah mereka sebanyak 2 kali. Karena Smudge mengerti bahwa ada beberapa siswa yang lebih paham jika dijelaskan secara langsung oleh pengajar. Setelah menjelaskan tentang scaling up masalah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model bisnis Canvas pada Smudge. Key partner di Smudge itu yang pertama ada sekolah, yang kedua ada penerbit, lalu orang tua, dan juga siswa. Key activities di Smart itu yang pertama ada kegiatan belajar mengajar, membuat sebuah materi atau konten pembelajaran, persiapan ujian berupa tryout dan evaluasi, mengerjakan atau menyelesaikan soal pembelajaran sekolah, diskusi pelajaran, dan yang terakhir parents meeting. Value proposition-nya itu yang pertama menyediakan pembelajaran online maupun offline, waktu belajar yang fleksibel sehingga siswa bisa belajar dimanapun dan kapanpun, pengajar yang profesional dan juga berkualitas, materi dan soal yang dapat diakses melalui website atau mobile phone, menyediakan video pembelajaran yang lebih interaktif dan juga menarik, menyediakan rangkuman modul beserta soal dan pembahasannya, menyediakan layanan konsultasi atau bimbingan secara pribadi kepada siswa. Untuk meningkatkan hubungan dengan customer, maka Smudge akan memberikan diskon-diskon yang menarik, yaitu yang pertama diskon 50% untuk peringkat 1, 2, dan 3 di kelas. Yang kedua, diskon 25% untuk yang mempromosikan dan mengajak teman untuk bimbel di Smudge. Yang ketiga, diskon 5% untuk yang mempromosikan melalui media sosial seperti Instagram,
Facebook, dan website. Lalu, customer segmennya itu yang pertama ada siswa sekolah dasar atau SD, siswa sekolah menengah pertama atau SMP, siswa sekolah menengah atas atau SMA, siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK, dan yang terakhir masyarakat umum. Key resource-nya itu yang pertama pengajar yang profesional di bidangnya, lalu smartphone atau PC, setelah itu koneksi internet, lalu modul pembelajaran. Channels-nya itu website, sosial media, aplikasi, dan mouth-to-mouth. Lalu kas strukturnya itu biaya pengajar dan biaya promosi. Yang terakhir, review streams-nya itu pelanggan. Jadi, pelanggan yang berlangganan di Smudge bisa sebulan, 1 semester, ataupun 1 tahun. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.